Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo sahabat pariwisata Kaltim, kembali lagi di Paradise of the Eastcast bersama saya, Natasha Priyanka Simanjuntak, your host. Jadi pada malam hari ini saya kedatangan bintang tamu yang luar biasa, yaitu Ketua Pokdarwis Desa Pela, Kalimantan Timur, yaitu Pak Alimin. Selamat datang Bapak di Paradise of the Eastcast. Selamat malam, Mbak. Oke, sebelum kita memulai nih Pak, boleh dong Bapak sapa sahabat pariwisata Kaltim yang ada di rumah. Halo sahabat Kaltim, salam pariwisata dari Desa Pela. Oke, terima kasih banyak Bapak. Dan juga sebelum kita memulai ke pembahasan kita tentang Desa Pela, boleh nih Bapak memperkenalkan diri Bapak dulu ke sahabat pariwisata Kaltim. Mungkin ada beberapa yang belum mengetahui ataupun mengenal. Karena kan ada pepatah tuh Pak, tak kenal maka tak sayang. Jadi semuanya ini dikenalkan nih. Iya dong Pak. Halo sahabat Kaltim, nama saya Alimin Azerbaijan, itu sudah dikenal di medsos. Saya Ketua Kelompok Sadar Wisata dan juga pengelola desa wisata di Desa Pela, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Itu aja Mbak perkenalan saya. Oke, pengenalannya singkat tapi cukup. Oke, terima kasih banyak Bapak sebelumnya. Dan Desa Pela kita ketahui pada Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022 masuk ke dalam 50 besar. Sebelumnya di 2021 masuk hanya sampai di 100 besar ya Pak ya? 100 besar. Dan sekarang masuk di 50 besar. Nah, perasaan Bapak sendiri nih sebagai Ketua Pokdarwis Desa Pela, sukses untuk membawa Desa Pela ke 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia, boleh diceritakan nggak gimana sih Pak perasaannya? Bahagia sekali Mbak, sangat bahagia sekali. Khususnya warga Desa Pela juga sangat senang dan bahagialah kita dapat anugerah Desa Wisata di 2022 ini. Karena di 2021 kita sampai di 100. Jadi kita perbaiki semua dokumen-dokumen dan yang lainnya lah yang menyangkut tentang ADWI ini. Karena sebelum kita masuk di ADWI, kita masuk dulu di yang namanya jadesta.com.id. Nanti setelah itu baru kita masuk di ADWI 2022. Oke. Mungkin itu. Begitu, baik. Luar biasa ya Pak, karena progres yang sangat besar juga dari yang hanya bisa 100 besar dan di 2022 di tahun selanjutnya masuk di 50 besar. Semoga harapannya di tahun depan bisa jadi 10 besar atau jadi bisa pemenangnya ya Pak ya. Ya, insya Allah. Insya Allah. Dan yang saya dengar ini karena sudah masuk di 50 besar akan ada kesempatan untuk dikunjungi Pak Menteri nih Pak. Ya, betul sekali. Nah, jadi Desa Pela akan dikunjungi oleh Pak Menteri? Dikunjungi Pak Menteri. Nah, apakah ada persiapan Pak? Iya, ini sudah persiapan. Dari kita mulai pengumuman itu Desa Pela sudah kita persiapkan. Kita semua sudah berkoordinasi dengan masyarakat juga untuk persiapan penyambutan dari Pak Menteri. Wah, oke. Baik, kita sudah membicarakan tentang Desa Wisata Pela yang sudah masuk di 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia. Nah, mungkin sahabat pariwisata Kaltim yang ada di rumah masih ingin mengetahui atau bahkan ada yang belum tahu nih Pak, apa sih sejarahnya Desa Pela dan kapan Desa Pela diresmikan sebagai desa wisata yang ada di Kalimantan Timur? Oke, kalau sejarahnya itu panjang ya. Mungkin ya awal-awalnya itu memang membangun pariwisata itu tidak mudah. Ketika diucapkan itu memang enak didengar. Ketika keberhasilan kita sudah sampai pada titik ini mungkin orang mengatakan mudah. Padahal di awal-awal itu ya susah memang untuk membangun pariwisata. Hanya dengan kemauan dan semangat mungkin itu bisa. Jadi di tahun 2017 kita bentuk kelompok sadar wisata. Koordinasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten, dikeluarkan SK, kita bergerak sama anak-anak muda untuk mengangkat potensi desa wisata di Pela. Karena kita melihat konsep-konsep dari luar Kalimantan itu, mereka membuka wisata hanya mengangkat potensi, dipiralkan kemudian ramai orang berkunjung. Nah, coba dengan Pak Kades Pela, dengan anak-anak muda, coba kita angkat potensi yang ada. Kita ada Mamalia Pesut, ada Danau Semayang yang luasnya 13.000 hektar. Kemudian kita punya desa yang di atas rawa langsung bersebelahan dengan danau.
dan berhadapan langsung dengan Sungai Pela, di mana Sungai Pela adalah lalu lalangnya mamalia langka yang di dunia itu pesut mahakam. Nah, di sana kita di 2018 mewakili Kutai Kartanegara dalam lomba Pok Darwis tingkat provinsi. Padahal umur kita pada saat itu baru 9 bulan. Alhamdulillah kita dapat peringkat ketiga terbaik di Kalimantan. Nah, dari saat itu kita terus bergerak untuk membangkitkan pariwisata yang ada di Desa Pela, yang pada umumnya kan untuk Kutai Kartanegara dan untuk Kaltim. Nah, pada 2019 dari pihak Pemda, pemerintahan kabupaten itu meresmikan melalui Bupati Kutai Kartanegara bahwa Desa Pela dijadikan sebagai desa wisata. Nah, pada saat itu juga Polnes dari akademisi perguruan tinggi itu sudah datang ke tempat kita untuk acara lomba pendampingan desa wisata melalui perguruan tinggi. Alhamdulillah Polnes pada saat itu juara 2 nasional. Artinya kita sudah membuktikan ini bahwa kinerja kita ini untuk pariwisata betul-betul ya kita inilah betul-betul serius gitu Mbak. Oke, baik. Jadi benar-benar dari awalnya membentuk Pok Darwis lalu diresmikan menjadi desa wisata ya Pak ya. Perjuangan yang luar biasa untuk membangun desa wisata Pela sendiri ternyata ya Pak ya. Iya. Oke. Nah, jadi Pak tadi kita sudah membicarakan tentang tahun berapa sih Desa Pela diresmikan sebagai desa 2019. wisata? 2019. Ya, pembentukan kelompok sadar wisatanya di 2017. Oke. Nah, dari situ Pak pasti dong ada masyarakat di Desa Pela sendiri harus beradaptasi dengan perubahan dari Desa Pela menjadi Desa Wisata Pela, dan juga pasti akan menyambut wisatawan lokal maupun nasional dan bahkan internasional. Nah, bagaimana respon dari masyarakat dan cara masyarakat di Desa Pela sendiri untuk beradaptasi membuka Desa Pela menjadi Desa Wisata Pela dan menyambut wisatawan lokal, nasional maupun internasional? Ya, dari awal 2017 sampai 2018 itu kita berjuang untuk memberikan masukan-masukan kepada masyarakat yang ada di Desa Pela ya. Karena mereka itu rata-rata masyarakat Pela itu pemalu. Jadi ketika tamu datang mereka kadang-kadang masuk ke dalam apa segala itu. Nah, mungkin sekitar 2 tahun perjalanan kita memberikan masukan, juga ada pelatihan-pelatihan tentang wisata, tentang homestay, tentang dan segalanya lah, tentang Sabta Pesona. Baik itu dari dinas kabupaten maupun dinas provinsi. Ya, alhamdulillah dalam 2 tahun itu mereka sudah mengerti makna dan arti daripada pariwisata. Karena sekarang rumah-rumah warga itu mereka terbuka sudah untuk dijadikan homestay. Jadi ada manfaat bagi desa itu sendiri, dari masyarakat itu sendiri, apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat daripada wisata ini kan. Iya, benar sekali. Karena kebetulan Pak, saya sudah 2 kali ke Desa Wisata Pela. Waktu itu kesananya, ya? Saya nggak tahu ini. Saya sudah pernah ke sana 2 kali. Waktu itu sama Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur juga. Naik kapal pesut Bentong. Oh, pesut Bentong. Iya, jadi ke sana dan saya cukup kagum karena masyarakat di sana luar biasa ramah dan menyambut para wisatawan itu dengan baik. Jadi makanya saya sempat kepo nih gimana sih caranya masyarakat beradaptasi, karena kan tidak mudah ya Pak tidak beradaptasi. Mudah, 2 tahun itu kita adaptasikan mereka. Jadi di 2019 itu sudah mulai sudah bisa mereka menerima tamu dan segalanya. Nah, tentang pengelolaan Desa Wisata Pela sendiri Pak, apakah Desa Wisata Pela ini dikelola oleh hanya Pok Darwis ataupun ada campur tangan dari swasta atau bahkan pemerintah? Jadi membangun desa wisata itu bukan hanya Pok Darwis yang sendiri ya, tapi sekarang Pok Darwis sebagai pengelola desa wisata. Tetap kita harus berkolaborasi dengan semua pihak, baik dari masyarakat, dari RT, dari pemangku adatnya, kemudian dari pemerintahan desanya, kemudian dari pemerintah kecamatan, dari kabupaten bahkan provinsi. Harus berkolaborasi karena kita tidak bisa membangun pariwisata itu sendiri hanya dengan mengandalkan kelompok sadar wisata. Jadi harus tetap bekerja sama dan bersinergi dengan semua pihak ketika desa kita ingin maju dan ingin berkembang. Jadi untuk pengelolaan kita masih masyarakat, artinya kelompok sadar wisata adalah termasuk daripada masyarakat itu sendiri. Jadi untuk pengelolaan dengan swasta itu memang ada yang mau, tapi kita belum membuka
peluang kepada swasta. Kita ingin semua dikelola oleh masyarakat setempat dulu, biar mereka sudah paling tidak pintar-pintar semua lah kan, baik itu IT dan digitalisasinya kan. Iya, baru benar, nanti kita bisa silahkan kalau ada Membuka yang peluang. buka peluang. Tapi yang untuk kerjasama kita boleh bisa. Nah ini kan banyak sudah yang ada kerjasama. Ini melalui homestay itu ada sudah aplikasi Oyo yang udah datang ke Pela. Wah. Untuk mempromosikan melalui aplikasi itu. Ini sudah ada tanda tangan kontrak kita, cuma tinggal ini menjalankannya aja lagi. Nah, sekarang juga di Desa Pela itu ketika tamu datang ke Pela itu misalnya tidak ada membawa uang cash nih. Iya. Nah, dia sudah bisa kami gunakan dengan kode barcode itu. Sudah mulai digunakan QR Sudah code berarti ya digunakan, Pak ya? sudah digunakan. Jadi homestay penjemputan tamu semua pakai barcode itu. Jauh lebih mudah dan juga lebih efisien ya Pak ya? Itu. Oke, nah tadi Bapak sempat membahas tentang supaya masyarakatnya bisa juga jauh lebih hebat di IT dan beberapa macam halnya. Nah, Desa Pela ini apakah ada promosi? Kan kita udah ada di era digital 5.0 nih Pak, di mana kita semua menggunakan teknologi. Dan apakah Desa Pela sudah melakukan promosi di platform sosial media, memanfaatkan platform sosial media untuk menarik hati para wisatawan lokal, nasional ataupun internasional, Pak? Ya, untuk sementara kita kan menggunakan medsos kayak Facebook, Instagram, kemudian kita juga ada punya website. Jadi pakai website, kita di promonya di website. Boleh tahu nggak nih Pak website Desa Pela sendiri apa? www.desawisatapela.com. Oke, untuk Instagramnya nih Pak? Desa Wisata Pela. Karena kan banyak nih anak-anak di generasi milenial, di Gen Z apalagi pasti mereka itu taunya Instagram, terus taunya TikTok, YouTube, website. Jadi pasti akan lebih mudah untuk menarik hati para generasi muda ya Pak ya untuk mengetahui apa desa wisata dan juga apa itu Desa Wisata Pela. Itu. Karena banyak nih Pak sahabat pariwisata Kaltim yang mungkin juga bingung atau bahkan bertanya di mana sih Desa Wisata Pela gitu. Jadi makanya buat teman-teman di rumah, sahabat wisata Kaltim yang lagi ada di rumah, kalian boleh langsung cek di websitenya Desa Pela yang tadi sudah ada, nanti bakal ada di sini, dan juga nantinya kalian bisa lihat di Instagram dan juga ada di Facebook ya Pak ya. Facebook ada juga. Di Facebook. Nanti soonnya di TikTok boleh kali Pak ya? Boleh. Boleh, oke. Nah, cukup sekian teman-teman. Nanti kita akan lanjut lagi dan kita akan break setelah iklan yang satu ini. Halo sahabat pariwisata Kaltim, kembali lagi di Paradise of the Eastcast. Nah, jadi kita akan melanjutkan obrolan kita dengan Pak Alimin selaku Ketua Pokdarwis Desa Pela di Kalimantan Timur. Oke Pak, boleh kita lanjutkan ngobrol sekali. santai kita pada malam hari ini. Siap. Nah, jadi kan Pak, tadi kita udah bahas banyak hal ya, dan yang saya mau tanyakan nih sekarang mungkin di sahabat pariwisata Kaltim banyak yang pengen tahu di Desa Pela itu daya tariknya apa aja sih? Karena kan yang membedakan dia dengan desa wisata lainnya. Oh gitu. Iya. Memang kalau wisata itu kan harus beda. Kalau sama kan tidak mungkin. Iya. Itu beda. Jadi di Desa Pela itu atraksi wisatanya itu kita ada mamalia langka, pesut makam. Jadi kita bawa tamu itu untuk trip pesut. Nah sekarang kita ada punya 4 transportasi untuk trip pesut itu. Kapal wisatanya ada 2. Kemudian longboatnya atau perahu bermotornya ada 2, jadi 4. Itu hasil dari kerjasama kita dengan beberapa instansi, yaitu ada satu dari pemerintahan desa, satunya dapat dari Dinas Pariwisata Provinsi. Kalau kapal wisatanya itu dapat dari Pertamina Hulu Mahakam. Oke. Kemudian satunya lagi dapat dari BWS atau yang dikelola oleh Forum Das Kaltim. Nah, untuk pelindungan pesut kita kerjasamanya dengan Yayasan Konservasi Rasi. Itu sudah lama sih dengan Rasi itu. Mungkin kita sebelum bentuk kelompok sadar wisata kita sudah kerjasama dengan Rasi. Karena mamalia ini harus dilindungi dan juga
sangat langka di dunia. Iya, hanya ada di 5 negara ya Pak Iya, pesut itu. Termasuk gitu. di Kalimantan Timur, Indonesia. Luar biasa. Kemudian setelah pesut, atraksi kita ada Museum Nelayan. Jadi di Desa Pela dulu tahun 2017-18 kita buat rumah kosong kita gunakan untuk menaruh alat-alat tangkap nelayan yang ramah lingkungan. Nah, sekarang di tahun 2019 itu sudah dibangunkan secara permanen. Itu dari bantuan dari Pertamina Hulu Mahakam. Nah, kenapa Pertamina Hulu Mahakam bisa kita bekerja sama dan menjadi CSR kita sekarang ini? Karena kita tadi di lingkungan ini, mereka menginginkan satu desa wisata itu peduli juga dengan lingkungan. Nah, makanya kerjasama kita dengan PT Pertamina Hulu Mahakam dan Yayasan Konservasi Rasi. Nah, di dalam museum tadi, alat-alat tangkap nelayan yang ramah lingkungan, itu sekarang kita kan di 2021 itu ada satu lomba juga BCA Award, kemudian ada Anugerah Desa Wisata Indonesia di 2021. Nah, di sana semua menggunakan digitalisasi. Nah, jadi kita aja daftarnya melalui email mereka, website mereka itu. Iya. Nah, jadi apa sih supaya museum ini menjadi sesuatu menjadi ya Pak sesuatu. Nah, kira-kira tamu itu datang bisa melihat dengan menggunakan digitalisasi. Jadi di dalam museum itu semua alat tangkap nelayan sudah menggunakan barcode tadi. Jadi alat tangkap nelayan A, B sampai C itu semua sudah ada barcode. Jadi tinggal pakai Di-scan? aplikasi ya di scan sudah muncul penjelasannya alat tangkap nelayan apa luar ini. biasa. Jadi memang mengikuti digitalisasi. Iya, Jadi kita tinggal scan dan ada penjelasan tentang digunakan untuk apa alat itu. Nah, artinya kan Kaltim sudah menggunakan itu. Jadi Kaltim sekarang tidak kalah juga digitalisasinya dengan daerah di luar Kaltim. Sudah bisa bersaing bahkan gitu, di luar dari Kaltim. Luar biasa ya Pak, karena di Desa Pela ternyata cukup prepare dan juga kerjasama antara pihak swasta seperti itu mengikutkan teknologi dan digitalisasi di dalam suatu hal. Itu sebenarnya kan suatu hal yang banyak orang tidak berpikir ya Pak ya sampai di situ gitu. Biasanya kan kalau kita ke museum kita cuma lihat ada papan kecil penjelasannya, dan bahkan kita sendiri yang udah besar aja males mau bacanya gitu, apalagi untuk anak-anak generasi muda. Jadi akan lebih simpel, tinggal scan, bisa di screenshot juga Pak ya, dan dipromosikan. Akan jauh lebih mudah kita untuk mempromosikannya. Jadi promosi tentang pesut juga ada sudah pakai Mika. Jadi dia ada menggunakan bahasa Indonesia, ada menggunakan bahasa Inggris. Jadi wisatawan dari luar negeri ketika datang ingin mengetahui informasi tentang pesut itu sudah bisa melihat dengan ada bahasa Inggrisnya. Jadi emang udah preparation untuk wisata internasional ya Pak ya? Insya Allah, karena kita ini sebetulnya ada 5 lomba yang kita ikuti Mbak untuk tahun 2022 ini. Pertama di ADWI, alhamdulillah kita sudah masuk 50. Kemudian baru 2 hari yang lalu kita dapat pengumuman ada dari Mark Plus Tourism, kita ada ikuti itu, yaitu Creative Tourism Destination Award. Jadi kita dapat di bidang digitalisasi. Insya Allah besok saya berangkat ke Jakarta Mbak untuk mengambil penghargaan itu bersama Pak Kades Pela. Kemudian kita ada ikut lomba video pendek dari Rasi juga kerjasamanya, itu lomba internasional. Saya lupa apa namanya, soalnya bahasa Inggris Mbak, saya nggak bisa bahasa Inggris ini. Oke Bapak. Dan duanya lagi Pak? Duanya kita sama Kementerian Desa, yaitu Desa Pintar, itu kerjasama dengan BUMDes Pela. Kemudian satunya lagi ada namanya lomba Proklim atau Desa Iklim. Itu kerjasamanya dengan Pertamina Hulu Mahakam. Jadi ada 5 lomba. Jadi 2 sudah didapat ini, tinggal 3 lagi pengumumannya Mbak. Semua kita doakan yang terbaik ya saudara-saudara. Semoga Desa Pela salah satu desa kebanggaan di Kalimantan Timur bisa menang di semua kategori dan juga di semua lomba. Dan ternyata luar biasa ya Pak, Desa Pela sudah mengikuti 5 award dan ada di salah satu di antaranya yang International Award ya Pak ya. Internasional. Wah luar biasa. Semoga mendapatkan kabar baik dari International Award, National Award ataupun penghargaan lainnya. Ya, siap. Nah, jadi kita membahas award nih. Desa Wisata Pela sudah banyak mengikuti award
di nasional maupun internasional. Nah, menurut Bapak sendiri saya ingin banget menanyakan opini Bapak sebagai Ketua Pokdarwis Desa Pelak. Menurut Bapak sendiri, apakah daya tarik Desa Wisata Pelak sudah cukup untuk mempertahankan kesuksesan Desa Wisata Pelak untuk yang lebih panjang lagi? Iya, artinya pariwisata yang berkelanjutan. Artinya banyak masih kekurangan, khususnya di sarana dan prasarana masih ada kurang juga kita. Nah, untuk promosi ya alhamdulillah kita bisalah bersaing dengan daerah lain lah. Artinya baik itu kita sudah punya website, punya ya di medsos juga sudah punya kita kan. Baik itu akun dan yang lain segalanya itu sudah artinya kita masih memerlukan dari pemerintah kabupaten ataupun dari pemerintah provinsi untuk sarana dan prasarana yang ada di Desa Pelak, tinggal pengemasan dikit aja lagi. Kalau untuk atraksi wisatanya itu sudah lumayan, artinya bisalah untuk ke internasional. Sudah bisa bersaing? Sudah bisa bersaing, insyaallah. Luar biasa, karena juga Desa Wisata Pelak itu memiliki atraksi yang tadi Bapak bilang, yaitu pesut mahakam ya Pak ya, yang hanya dimiliki di 5 negara, salah satunya di Kalimantan Timur, yaitu di Desa Pelak. Ya, juga bersebelahan langsung dengan Danau Sumayang yang luasnya 13.000 hektar. Jadi kita berada di danau itu seolah-olah kita di lautan, padahal danau itu. Padahal itu danau ya Pak? Ya, padahal danau. Juga ada juga paket-paket wisata tadi, selain dari The Museum tadi, kita punya juga mendanau, yaitu menangkap ikan pakai tangan. Itu biasanya atraksinya waktu festival Danau Sumayang. Jadi tiap tahun kita ada punya festival, festival Danau Sumayang. Nah, di sana ada lomba namanya mendanau atau menangkap ikan pakai tangan. Nah, sekarang itu kita jadikan paket. Jadi wisatawan datang ke Pelak, jika ingin ikut paket itu ya kita sediakan. Saya sempat menyaksikan itu Pak. Nah, itu waktu saya ke Desa Pelak. Jadi masyarakatnya lomba untuk nangkap ikan banyak-banyakan pakai tangan. Ya itu salah satu yang menarik untuk dikunjungi di Desa Pelak. Dan juga menariknya Desa Pelak ini kita bisa datang melalui dua ini ya Pak, dua jalan. Ya, dua jalan transportasi. Bisa menggunakan kapal pesut, pesut mahakam, pesut bentong, dan juga bisa menggunakan darat ya Pak. Iya, darat. Darat kan sekitar 3 jam. Kalau lewat sungai Mahakam itu sudah disediakan oleh pemerintah atau swasta. Ada 5 kapal kan? Iya, ada 5 kapal. Kapal wisata dari Samarinda menuju ke Desa Wisata Pelak. Jadi kita bisa menikmati sungai Mahakam dan sampai di Desa Pelak untuk melihat pesut. Dan sempat saya juga salah satu orang yang beruntung waktu itu kita melihat wisata atraksinya. Saya melihat pesut itu pertama kali, once in a lifetime saya melihat pesut dengan mata kepala saya sendiri. Walaupun sebenarnya rezeki-rezekian ya Pak ya melihatnya. Itu 80% lah. 80%. Jadi insya Allah dapat. Tinggal waktu-waktunya aja lagi. Dan juga di dalam paket itu waktu-waktu pesut itu akan muncul ada Pak? Ada. Kita minta pagi sama sore. Jadi kalau siang itu hanya bonus bagi pengunjung kalau dia muncul. Oh, berarti emang kebetulan dia muncul di siang hari. Di siang hari. Oh, pantas saya kemarin lihatnya dikit karena saya jalannya siang Pak. Oh, siang. Iya. Dan terakhir nih Pak, harapan Bapak sebagai Ketua Pokdarwis di Desa Pelak, harapan Bapak untuk Desa Pelak kelanjutannya, dan juga insya Allah di tahun depan pasti lagi untuk mengikuti Anugerah Desa Wisata Indonesia ya Pak. Insya Allah. Insya Allah. Dan boleh nih Pak dikasih tahu di sahabat pariwisata Kaltim, harapan Bapak untuk Desa Pelak di tahun-tahun berikutnya. Oke. Harapan kita ke depan paling enggak kita terus mengikuti lomba, dan juga pihak pemerintah bisa membantu kami dalam sarana dan prasarana yang kurang di Desa Wisata Pelak, karena kita akan menyambut di 2002 ini tamu-tamu dari mancanegara kan sudah bisa berkunjung ke Kaltim. Nah, otomatis karena di tahun 2018-19 itu mancanegara itu di data tamu kita itu hampir 80 orang yang pernah ke Pelak. Luar biasa. Ya, di 2020 kan sudah kita sampai 2021 kan tidak boleh lagi tamu mancanegara datang. Karena adanya COVID-19 ya Pak ya. Ya, itu. Jadi itu harapan kita. Harapan kita yang kedua adalah semoga di tahun 2023 nanti Pelak bisa boleh ikut lagi di ADWI,
Siapa tahu kan sudah masuk 50 enggak boleh lagi ikut. Boleh, Nah, semoga bisa ikut lagi. Amin. Artinya lomba-lomba yang selanjutnya tetap kita ikuti. Kemudian homestay yang di desa wisata Pela ini mungkin bisa diperbanyak lagi. Kita bikin. Kemudian semoga juga harapan kita ke depan Pela sudah memiliki dermaga apung. Amin. Karena belum ada dermaga apung. Iya. Nah, untuk kawan-kawan Pokdarwis di Kaltim, ya jangan pernah berhenti untuk berinovasi, berkomunikasi, bersinergi, teruslah bekerja sama, baik itu dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, bahkan pemerintah provinsi. Karena tanpa komunikasi kita tidak bisa jalan. Jadi teruslah bersemangat untuk membangun dan mengangkat potensi desa kita yang ada di Kalimantan Timur. Karena dengan semangat insya Allah ke depan bisa itu. Jadi kuncinya itu Mbak, berani. Itu aja. Iya. Berani untuk beraksi ya Pak? Iya berani. Kadang-kadang kan banyak yang takut ini. Iya, takut untuk beraksi iya, Pak. Karena takut biasanya beberapa orang memiliki ide yang banyak, tapi mereka takut untuk mengeluarkannya. Iya, mungkin karena ada beberapa hal terlalu negatif thinking. Ada permasalahan. Jadi saya pernah dibawa Dinas Pariwisata Provinsi untuk ke beberapa kabupaten kota yang ada di Kaltim. Kan di Kaltim ini punya 10 kabupaten kota. Kita ada jejaki salah satu dari 10 kabupaten kota tadi. Ya semuanya itu ini maunya instan. Pariwisata tidak boleh. Ya. Maunya udah jadi. Enggak, pariwisata itu diolah dulu, baru kalau sudah jadi baru bisa dijual. Baru bisa dikembangkan. Bisa dikembangkan kan kayak gitu. Iya. Enggak bisa kita. Tidak ada proses yang instan. Dan pemerintah pun akan melihat kinerja dan kerja kita itu gimana. Apakah memang ini terus berlanjut atau sampai stop ketika tamu tidak datang stop sudah kan? Iya. Nah itu menyerah. Menyerah kebanyakan kayak gitu. Ini kan ada yang Pokdarwisnya ada yang jalan di tempat, ada yang masih kayak gitu aja kan. Iya. Nah itu perlu ditingkatkan lagi baik itu digitalisasinya maupun promosinya itu harus setiap hari diupload di medsos. Iya, tidak boleh ini ya Pak, tidak boleh cepat menyerah hanya karena tamu nggak datang. Itu. Karena ada lomba kan baru buru-buru mau ikut lomba. Iya. Setelah lomba selesai enggak terpilih, Hilang. hilang. Enggak boleh itu. Karena pariwisata itu kan terus berjalan dia. Iya, dan yang kita lihat kesuksesan Desa Wisata Pela sendiri itu karena adanya Pokdarwis di dalamnya dan juga masyarakatnya yang luar biasa. mendukung. Iya, hand in hand mereka bersama bergandengan tangan untuk memajukan dan mengembangkan Desa Iya. Wisata Pela sampai bisa ke tingkat nasional dan juga internasional. Luar biasa sekali. Semoga harapan dan pesan dari Pak Alimin tadi bisa didengar oleh seluruh sahabat pariwisata Kaltim yang ada di rumah dan juga seluruh Pokdarwis di Kalimantan Timur atau bahkan di Indonesia untuk terus maju dan juga jangan pernah putus asa dan cepat menyerah karena saya pernah dengar pepatah nih Pak, kalau kita mau jalan cepat kita sendiri aja. Tapi kalau kita mau jalan jauh dan panjang kita bersama-sama. Ya, dan sahabat wisata Kaltim, itu saja podcast Paradise of the Eastcast pada hari ini. Dan semoga apa yang kita bicarakan dengan Pak Alimin tadi bisa menjadi inspirasi bagi kalian untuk membangun pariwisata baik di Kalimantan Timur atau bahkan di Indonesia untuk menjadi maju dan jauh lebih baik lagi. Dan jangan lupa untuk cek Instagramnya Desa Wisata Pela, website, dan juga Facebook mereka. Dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya Paradise of the Eastcast. Follow juga Instagramnya Dinas Pariwisata Kaltim, Paradise of the Eastcast, dan putparduiskaltim.official. Sampai bertemu di Paradise of the Eastcast selanjutnya. Terima kasih banyak Pak Alimin atas waktunya. Sama-sama Mbak. Bye.